Shalom Gereja Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya bisa menyambut Anda semua untuk beribadah bersama secara online. Saya percaya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan beserta dengan kita semua. Mari dengan segenap hati kita mengikuti ibadah kita, baik itu pujian penyembahan, mendengarkan kesaksian, dan juga belajar firman Tuhan dari Pastor Otto Daniel. Kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi, mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang beribadah online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Semakin hari kami semakin menyadari bahwa Engkau begitu besar untuk hidup kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan melebihi dari harapan kami, melebihi dari masalah kami. Sebab Engkaulah Allah yang ajaib, segala perbuatan-Mu ajaib. Kau layak untuk kami tinggikan. Mari berikan pengagungan-Mu dan katakan, How great is your love, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great. Mari angkat kedua tangan, mari tinggikan namanya. Kau Allah yang besar, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing your name. How great is our God. Never powerful name, you are worthy God. Never powerful name, and you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Come on, we'll sing again. How great, mari angkat kedua tanganmu. How great, yes, is our God. Oh, begitu besar Tuhan. Sing with me. Mari angkat kedua tanganmu. Is our God, and all will sing how great is our God. Mari katakan dengan iman, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great. Dengan tangan yang terangkat, mari katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great. And all will sing how great. Come on, once again. And all will sing how great is our God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari naikkan pujianmu. Mari tinggikan namanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Naikkan lagu ini dengan imanmu. Dan katakan, Laut merah menghadap
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya menyapa setiap saudara yang ada di Jabodetabek, yang ada di Bandung, yang ada di Bali, dan setiap saudara yang ada di luar negeri. Selamat kembali beribadah di GKD Shouters. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua, amin. Di tangan saya saat ini sudah ada beberapa prayer request. Kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita berdoa saudara. Kita berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di tahun ini juga mereka akan menerima kebaikan Tuhan, janji Tuhan. Mereka memiliki anak dan tahun depan anak ini bisa lahir dan mereka bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga saat ini buat jemaat Tuhan yang memiliki bisnis fotografi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bisnis ini diberkati, bisnis ini semakin banyak klien yang akan mempercayakan kepada bisnis ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pintu-pintu terbuka dan berkat Tuhan tercurah atas saudara kami ini. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap rekan-rekan yang akan mengadakan ujian universitas. Kami percaya ujian ini akan berhasil, mereka akan menerima nilai yang terbaik dan mereka akan diterima di universitas yang mereka harapkan. Kami juga saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang anaknya baru lulus dan merindukan pekerjaan. Kami berdoa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik dengan gaji yang terbaik, dengan jam kerja yang terbaik. Yang tentunya akan membuat anak ini semakin dekat sama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan bersama-sama menyaksikan video yang tentunya akan memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari salah satu rekan jemaat gereja kita, yang dimana dia mengalami lepas dari kecanduan rokok selama 36 tahun. Bisa dibayangin 36 tahun bergelut dengan yang namanya rokok, dan suatu ketika dia kenal firman Tuhan, dia bisa lepas begitu aja. Wow, pasti pengen dengerin gimana ceritanya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng dari Bang Ricky. Halo, gimana Bang? Apa kabarnya? Baik, Coach Charles. Baik, gimana kesibukannya? Lancar semua atau? Luar biasa lancar. Luar biasa, puji Tuhan. Kelihatannya segar sekali hari ini, sehat Amin, sekali. amin. Puji Tuhan. Ya, gimana sih Bang? Saya pengen dengerin cerita nih, semua rekan-rekan atau jemaat gereja kita ingin mendengarkan kisah Bang Ricky lepas dari kecanduan rokok. Monggo Bang, asal mulai seperti apa? Saya dari awal ya, saya kenal rokok itu Ya. waktu SD, itu baru kenal. Kemudian SMP saya mulai kecanduan, SMA kan menjadi satu gaya hidup waktu itu. Kayaknya nggak keren loh. Jadi dari SD kenal rokok, lanjut ke SMP kecanduan, sampai ke SMA. SMA. By the way, itu dilarang nggak sih sama orang tua waktu itu? Atau biarin aja udah? Orang tua itu belum tahu waktu itu. Oh, jadi nggak tahu kalau Bang Ricky merokok? Enggak, belum tahu Oh, jadi orang tua. Sembunyi-sembunyi juga ya? Sembunyi-sembunyi. Kalau di orang tua, depan orang tua enggak ngerokok gitu? Enggak, Oke, enggak. terus. Jadi lanjut terus sampai SMA. Nah, kan jadi satu gaya hidup, kayaknya nggak keren loh kalau nongkrong nggak ngerokok gitu Ya, kan. biasa ya, Iya kan? kalau anak-anak ini ya, sekolahan lah ya. Iya. Oke. Nah, saya disambil waktu itu lulus sekolah SMA itu, kemudian saya punya hobi nge-gym waktu itu. Oh, lulus Saya diajak SMA teman. nge-gym. Saya diajak, tetap masih ngerokok waktu itu. Nge-gym sambil ngerokok. Nge-gym sambil ngerokok. Satu sisi sehat, satu sisi nggak sehat juga ya. Bener. Kemudian tahun 2000 itu saya sempat berhenti. Sempat berhenti ngerokok karena Kenapa? saya kecelakaan waktu itu, kecelakaan mobil dan kena di dada saya. Oh, Kena di dada, terus saya mesti bed rest itu sekitar 1 bulan. Itu otomatis saya berhenti ngerokok. 1 bulan nggak ngerokok 1 ya bulan berarti? nggak ngerokok. Setelah Itu rasanya kayaknya nggak enak sekali ya. Karena selama ini ngerokok, karena kejadian kecelakaan nggak ngerokok 1 bulan. Iya. Itu nggak enak banget tuh. Nggak enak. Kemudian saya ngerokok, habis setelah sembuh saya ngerokok lagi. Setelah sembuh saya ngerokok lagi. Setelah itu ada akibatnya nggak? Mungkin dari dampak dari ngerokok itu sendiri? Ada. Apa tuh? Pada waktu saya masih ngerokok itu sebulan sekali pasti saya kena radang tenggorokan.
Jadi udah langganan radang tenggorokan ternyata? Iya. Oke, sebulan sekali. Sebulan sekali itu ada pasti radang tenggorokan. Oke, langganan ya radang tenggorokan. Baik. Pada waktu saya nge-gym itu, saya nge-gym mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Saya terakhir nge-gym itu tahun 2013. Kebiasaan saya setelah habis nge-gym, saya mulai nongkrong di belakang di kantin sama teman-teman. Habis nge-gym nongkrong. Nongkrong, itu mulai kita ngobrol, ngalor ngidul deh. Ngobrol segala macem, mulai ngerokok lagi, gitu, mulai ngerokok. Tetap minum susu, minum suplemen gitu. Hingga pada satu hari, saya timbul keringet dingin. Oh, Setelah habis nge-gym dan nongkrong-nongkrong di belakang, cuma saya nggak kasih tahu sama teman-teman. Jantung saya itu rasanya detaknya semakin keras. oke, kenceng ya tiba-tiba. Kenceng. Oke. Kemudian saya bilang sama teman-teman, saya harus pulang, saya ganti baju, saya beberes, saya pulang. Teman saya nggak pulang, saya ke rumah sakit di RSI, di rumah sakit Bintaro. Saya ke sana, saya telepon Linda bahwa saya ada di rumah sakit, saya lagi sakit. Saya bilang, oh bukannya nge-gym tadi? Enggak, saya lagi sakit. Saya bilang, saya nggak bisa jemput kamu, dia lagi di kantor waktu itu. Udah, saya langsung ke situ katanya. Oke, saya langsung ke dokter spesialis jantung waktu itu. Terus dokter bilang, saya diperiksa, dokter bilang, kalau saya nggak salah waktu itu alatnya EKG deh. Saya disuruh tiup, saya disuruh pernafasan. Setelah selesai semua, dokter bilang waktu itu, habis kerja berat Pak? Enggak dok, saya habis ke gym, saya bilang. Oh, nggak jauh di belakang sini, saya bilang. Oh oke. Terus ngerokok ya? Iya, saya bilang. Jangan Pak, dia bilang, coba diberhentiin dulu ngerokoknya, kemudian nanti 1 minggu coba datang lagi sama saya, dia bilang gitu. Cuman sampai sejauh ini nggak ada apa-apa, cuman Bapak terlalu forsir, dibarengin sama ngerokok katanya. Oke. Saya tetap masih ngerokok setelah itu. Jadi seminggu tapi sempat berhenti? Enggak. Oh, nggak berhenti juga? Enggak. Jadi saya kan paling susah ya kalau berhenti ngerokok itu pada saat sudah makan sama ke kamar mandi. Ah, itu dia. Saya nggak bisa itu. Karena udah kebiasaan. Karena udah Biasa habis kebiasaan. makan asem nih ngerokok dulu gitu kan. Iya. Apalagi kalau nongkrong di WC, kalau nggak ada pegangan kayak ada Iya. yang kurang gitu ya. Nah, saya kembali lagi ya sebentar ya ke tahun 2004 setelah saya nikah. Nah, itu gimana? Setelah saya nikah, saya tuh masih ngerokok di kamar. Kamar kita pakai AC. Padahal dilarang sama istri. Iya, cuman saya ngerokok waktu itu di kamar mandi. Istri dia bilang jangan, sampai saya bela-belain itu, saya bongkar kamar mandi, saya bikin jendela, sampai istri marah waktu itu supaya asapnya keluar, ya kan? Kemudian saya bilang sama istri saya, ntar tunggu anak saya lahir, saya bilang. Baru berhenti ngerokok. Gitu kan, sampai akhirnya tahun 2007 anak saya lahir, saya masih terus ngerokok, cuman saya diem-diem. Nggak ketahuan Gitu kan, istri. nggak ketahuan, cuman lambat laun pasti ketahuan ya, Benar. baunya apanya. Mau kecium ya. Iya, saya bilang ntar saya berhenti lagi deh. Begitu terus berulang. Nggak Begitu berhenti terus. ya? Enggak. Pengen niat berhenti nggak jadi, niat Enggak. nggak jadi. Enggak, Oke. terus begitu. Nah, di mana titik Bang Riki memutuskan untuk berhenti pada akhirnya? Tahun 2015 itu saya mulai PA itu, saya mulai dimuridkan ya sama Bang Oto waktu itu. Cuman Bang Oto mungkin tahu saya ngerokok. Cuman beliau nggak pernah ngelarang saya untuk ngerokok waktu itu. Yang diberikan ke saya itu cuman firman-firmannya terus, gitu kan. Cuman firman-firmannya terus. Saya sih masih ngerokok waktu itu. Jadi 2015 dimuridkan sama gembala kita. Iya. Oke, nggak pernah dilarang mungkin ya? Nggak pernah. Nggak pernah langsung straight, jangan berhenti gitu Nggak ya? pernah, nggak pernah, Bang Oto Tapi nggak pernah. selalu dibagikan tentang firman Tuhan terus ya? Ya, dibagikan untuk firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan lah, terus yang dikasih. Ada rasa malu dalam diri saya kadang-kadang, gitu kan. Ini kok dimuridkan tapi saya masih ngerokok atau saya masih berbuat yang apa ya, yang Merugikan diri sendiri seperti ya? gitu kan ya. Cuman saya berkeinginan untuk berhenti itu pada tahun 2016. Tahun 2016 itu saya mulai berkeinginan. Pada satu hari itu saya mulai berdoa. Satu malam saya berdoa, Tuhan saya mau berhenti ngerokok. Saya mau berhenti ngerokok, saya bilang. Tapi bagaimana caranya? Udah, paginya saya bangun, saya berdoa lagi. Saya cuma berdoa, saya mau berhenti ngerokok. Hari ini saya bilang. Saya mau berhenti ngerokok hari ini. Saya harus bisa hari ini.
Itu keinginan sendiri ya, dorongan dari diri iya. sendiri ya. Karena selama ini mencoba tapi gagal. Kali ini gitu ya. Waktu itu mencoba tapi gagal karena saya kan masih main-main. Oh ya benar. Masih main-main waktu itu karena nanti aja gue bohongin lo, nanti aja. Sekarang udah kenal firman Tuhan ya kan. Kemudian pagi itu saya antar Linda kerja, saya drop dia di kantornya. Saya punya kebiasaan tuh kalau rokok saya habis, pasti saya berhenti di tukang rokok langganan saya di belakang kantor dia. Dan tukang rokok itu dia tahu kalau saya berhenti pasti dia beli rokok gitu. Ya? Langsung dikasih gitu. Dan saya biasanya nggak bayar, nanti yang bayar istri gitu atau besok saya bilang gitu sama dia. Udah, pas sampai di tengah jalan ada satu firman Tuhan yang disampaikan di radio waktu itu di 1 Korintus 6 ayat 19 kalau saya nggak salah waktu itu ya, bahwa bait tubuhmu itu adalah bait Allah kalau saya nggak salah, bahwa di dalam situ sudah diberikan Roh Kudus. Dan itu bukan kepunyaanmu sendiri, tetapi itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi itu bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan saya mau berhenti nih. Saya mau berhenti, saya bilang nih, bahwa kalau tubuh ini memang milikmu, saya mau berhenti sekarang. Habis ngomong itu saya masih ngerokok, saya ambil rokok itu sebatang. Terus saya lihat gitu kan, saya lihat nih rokok. Saya lihat. Sudah masuk jalan tol, saya berhenti di pinggir. Saya harus bisa berhenti ngerokok, saya bilang. Enggak, saya harus bisa. Tidak pakai ngurangin dulu, harus 1 batang, 2 batang, enggak. Hari ini saya harus berhenti total. Kalau rokok ini masih ada di dalam mobil saya pasti akan ngerokok terus. Pasti habis nih rokok. Pasti habis nih sampai sore. Iya. Saya buka kaca, saya buang rokoknya. Udah, saya bilang saya harus berhenti. Udah, mulai dari saat itu saya udah gak ngerokok. Sampai sore, berat sekali. Wow, jadi waktu itu udah memutuskan dibuang rokoknya dan saat itu udah gak rokok lagi. Enggak, dan itu berat sekali. Nah, ada dorongan-dorongan yang kuat untuk melakukannya lagi pasti ya? Ada, pasti. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Seperti apa? Pada saat itu, waktu saya sudah mulai berkeinginan, itu pagi dan siang saya udah mulai ingin lagi karena habis makan. Paling susah kalau habis makan. Betul. Biasanya. Apalagi ngumpul sama teman-teman gitu ya? Nah, apalagi ngumpul sama teman-teman yang, wah udah gak ngerokok nih, disuruh gereja lo ya katanya. Disuruh ini loh. Saya bilang enggak, saya lagi berhenti aja, saya bilang gitu. Tapi saya belum mau ngaku, saya bilang, saya lagi mau berhenti aja, saya bilang. Udah, terus saya cuman bilang sama mereka, lambat laun emang saya harus tinggalin rokok ini, saya bilang. Gitu kan. Pertama ya buat kesehatan, saya bilang. Kedua, memang ada firman Tuhan yang bilang bahwa tubuh saya bukan punya saya sendiri, saya bilang. Gitu kan. Udah mulai dari situ saya mulai, kalau saya mulai merasa berat, saya cuma ingat aja firman Tuhan aja. Saya cuma ingat 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuhmu itu bukan punyamu sendiri lagi gitu. Jadi janganlah dimasukkan yang tidak berguna gitu kan ya. Gitu. Nah mulai dari situ saya mulai lambat laun, yang itu 6 bulan lah saya mulai merasa kayaknya berat gitu kan. Akhirnya lambat laun ya lupa juga. Oh, bahkan udah nggak ada keinginan lagi untuk merokok? Nggak ada, sampai saat ini nggak ada. Sampai saat ini nggak ada? Nggak ada. Dampaknya bagi kesehatan sekarang gimana? Pasti lebih seger. Lebih seger. Dan yang paling pasti lagi, radang tenggorokan udah nggak pernah ada lagi tiap sebulan sekali. Yang tadinya langganan sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Nggak ada, ya? Udah nggak ada lagi itu. Jadi, nah pas ketemu lagi sama teman-teman nggak ada dorongan lagi pengen ngerokok? Bahkan kalau ada yang ngerokok deket saya gitu, asapnya gitu, saya merasa terganggu udah. Saya udah merasa terganggu tuh, nggak bisa gitu. Baik, luar biasa sekali Bang Riki. Terus saya sempat juga waktu itu pernah cerita juga, kalau sempat dulu pernah narkoba juga ya? Oh iya, iya. Nah, lebih susah mana, lepas dari narkoba atau lepas dari rokok? Lebih susah rokok saya. Susah rokok kalau ya? saya ya, waktu itu lebih susah rokok. Kenapa? Rokok tuh di mana-mana ada, gitu kan. Jadi saya gampang dapetinnya waktu itu. Kalau narkoba itu yang saya lakonin waktu itu adalah jenis cannabis sativa atau ganja waktu itu. Waktu itu. Nah itu yang saya sudah termasuk kecanduan juga waktu itu. Pernah satu hari saya punya ganjanya.
Cuma saya kehabisan rokok dan kertas buat ngelintingnya. Saya nggak ada, waktu itu sudah jam 2 pagi. Saya nggak mungkin lagi keluar. Apa ya, saya cari buku tulis itu terlalu besar, terlalu tebal, nggak cocok. Saya cari apa yang paling cocok dan saya ketemu Alkitab. Wow, jangan bilang pakai kertas Alkitab buat ngelinting. Saya pakai kertas Alkitab, saya cari yang paling belakang. Oh, paling belakang ya. Saya cari paling belakang, saya robek waktu itu. Saya robek, saya bagi 2, nah itu buat saya buat linting. Ngelinting ganja. Iya. Oke, baik. Jadi bagus, seperti saya ngelinting pakai kertas papir biasa. Tapi ada tapinya, Apa tuh? nggak bisa terbakar. Wah, Berapa kali mati terus. Jadi udah tinggal diisep gitu ya, tapi mati. Udah di mulut, udah dibakar, tapi mati lagi. Wow. Nggak bisa terus. Wow. Pengalaman yang unik nih, masih pengalaman luar biasa gitu ya. Nggak ada bahan, pakai kertas Alkitab, berhasil ngelinting, tapi nggak bisa dibakar. Nggak bisa dibakar udah. Oke, baik. Kita udah sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bang Riki. Terima kasih Bang buat Sama-sama. kesaksian yang luar biasa. Dari kecanduan rokok selama 36 tahun bisa lepas seketika tanpa harus mengurangi sedikit-sedikit dengan percaya dan memegang firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa lagi di minggu depan. Jadi stay terus di ibadah Minggu GKKD Souters. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, video yang sangat memberkati saudara. Bagaimana Bang Riki dibebaskan dari keterikatannya selama 30 tahun. Itu bahkan seusia saya ya. Di dalam Kristus kita percaya, kita pasti menjadi orang-orang yang merdeka, amin. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan, tanggal 6 September jam 12 siang, kita akan kembali mengadakan ibadah online di YouTube GKKD Souters. Mari kita subscribe channel ini dan mari kita share linknya ke keluarga kita supaya kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Dan saudara juga bisa saling menyapa di kolom komentar live chat. Saudara bisa bertanya juga dan kita akan bersama-sama beribadah menyaksikan kebaikan Tuhan bersama-sama. Kemudian bagi para adik-adik di tanggal 6 September di jam 10 kita akan kembali mengadakan ibadah bersama-sama juga secara online. Mari persiapkan diri kalian, bangun. Kita akan beribadah karena temanya setiap minggu akan selalu menarik dan seru-seru. Untuk para orang tua silahkan memfollow akun Instagram GKKD Souters Kids supaya saudara bisa menerima informasi-informasi mengenai ibadah GKKD Souters Kids. Kemudian berikutnya, bagi setiap saudara yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara dapat transfernya melalui rekening BCA yang sudah tertera di layar. Dan bagi para saudara yang juga mau memberikan melalui cara yang lain, mungkin melalui OVO, saudara bisa scan barcode yang sudah juga tertera di layar saudara. Saudara, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah terlibat di dalam program Sharing for Caring. Setiap bantuan sudah disalurkan. Dan program ini terus berjalan saudara setiap minggunya. Jadi bagi saudara yang mau terlibat, mari silakan saudara mentransfer dananya melalui rekening yang sudah ada di layar saudara. Berikutnya, ibadah Intimate Couple akan diadakan hari Jumat tanggal 4 September via Zoom. Mari para single dan keluarga muda, kita persiapkan waktu kita untuk kita ikut ibadah ini. Karena kita akan membahas bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kita percaya ibadah ini akan membekali kita supaya kita semakin cakap lagi mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Kemudian pengumuman yang terakhir bagi setiap saudara yang memiliki harapan, pokok-pokok doa dan juga kesaksian, saudara bisa menceritakannya kepada kami melalui DM Instagram atau saudara dapat menulisnya di kolom komentar YouTube GKKD Souters. Kita percaya setiap harapan saudara sudah terima di dalam Tuhan dan kesaksian yang saudara ceritakan akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23.
Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, saya mau meng-highlight kata penguasaan diri. Kata penguasaan diri di dalam bahasa Yunani memiliki arti ekrates yang memiliki makna kuat, kemudian memiliki kuasa terhadap diri sendiri dari barang gitu ya, dan memiliki arti mengkontrol diri. Nah saudara, sebagai anak Tuhan, seringkali kita terjebak di dalam kondisi di mana kita berkata, saya sudah mempersiapkan uang saya, atau saya sudah menyisihkan uang saya untuk saya tabur. Tapi ternyata uangnya terpakai untuk hal yang lain. Memang itu hal yang wajar ketika saudara menggunakan uang tersebut untuk hal yang sangat penting. Tapi dalam banyak contoh kasus, justru seringkali uang tersebut terpakai untuk hal-hal yang justru kurang penting ya. Contoh kita misalnya makan ke tempat yang fancy, kita sering makan ke tempat yang mahal gitu. Atau kita beli gadget baru, atau kita beli sepatu atau baju baru karena ada diskon, karena ada sale begitu ya. Nah saudara, kurangnya penguasaan diri atau dalam arti kata lain sulit berkata cukup menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Akhirnya kita jadi terhambat untuk menabur. Mengendalikan diri memang bukan hal yang mudah untuk kita praktikkan. Tapi saya percaya kita bisa melatihnya setiap hari dengan belajar berkata cukup terhadap apa yang kita miliki saat ini. Jika kita menghabiskan uang kita untuk membeli hal-hal yang kurang penting, maka dari itu kita jadi berkata, saya nggak punya uang atau uang saya kurang. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kita bukan kurang uang, tapi kita kurang penguasaan diri. Itu saudara. Saya percaya Tuhan sudah mencurahkan berkatnya sama kita secara berlimpah-limpah. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur, yaitu kita, dan roti untuk kita makan. Amin saudara. Mari kita belajar menguasai diri kita, karena ketika kita bisa menguasai diri kita, kita punya benih untuk kita tabur. Dan anyway, janji Tuhan sangat luar biasa bagi para penabur, yaitu kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dibilang, ketika kita menabur, kita akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Contoh satu biji, ketika dia ditanamkan, dia akan tumbuh menjadi satu pohon yang besar. Satu pohon yang besar akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan buah. Dari satu biji menjadi ratusan buah. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita di dalam memberi. Baik, saat ini kita akan memberi, tapi sebelumnya kita akan menyatakan statement iman kita bersama-sama. Sudah tertera di layar saudara, mari kita membacanya. 3, 2, ya. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih untuk benih yang Kau sudah berikan kepada kami dan roti untuk kami nikmati. Kami percaya ketika kami menabur benih yang ada pada kami akan menghasilkan berkat yang akan memberkati banyak orang lagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami memberikan dengan penuh iman kami, dengan penuh pengharapan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita menyiapkan hati kita. Mari tenangkan pikiranmu. Lihat segala kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu nyata atas hidupmu. Hanya dekat padamu Tuhan kami tenang. Kaulah sumber dari damai sejahtera di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu
betapa besar kasih-Nya untuk hidupmu. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami menyadari betapa berharganya hidup kami. Betapa besar kasih-Mu untuk hidup kami. Segala rancangan-Mu Tuhan yang Kau tetapkan, kami bersyukur. Kami mau mengenal Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat harapan-Mu, angkat puji-pujian-Mu. Mari tinggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang memberikan kuasa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk Allah yang setia. Kami mau mengenal, menerima segala kemurahan Tuhan. Mari katakan berkat atas bisnismu. Mari katakan berkat atas apa yang kau kerjakan. Pasti berhasil. Untuk keluargamu pasti ada pemulihan. Terima kasih Yesus. Kaulah sumber kekuatan kami. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini dan katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua. Inilah tangan-tangan yang terangkat yang ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tak tiada seperti adanya kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Dia. Thank you Lord. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali. Kita akan memulai khotbah kita hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan untuk kebesaran nama Tuhan. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur untuk segala karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami dari ketakutan, mengubahkan paradigma kami, memandang masalah kami sebagai berdiri sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami berharap sesuatu yang besar, kami percaya sesuatu yang besar sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan memulai topik yang baru, walaupun bukan bulan yang baru, tapi ini sudah di ujung bulan Agustus, jadi kita akan membawa topik yang baru untuk sepanjang bulan September. Kita akan membahas tentang pengharapan di sepanjang bulan September. Saya akan memulai dengan tema menemukan kasih Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan di saat musim kering.
Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang di sekitar kita saat ini yang merasakan ketakutan. Mata kita tertuju kepada keadaan, mata kita tertuju kepada sekeliling kita, memandang keadaan kita sebagai keadaan yang sangat mencekam. Mungkin saudara juga datang ke kantor, lalu ke kantor saudara mengatakan bahwa bos saudara mungkin mengatakan perusahaan ini merugi, gaji harus dipotong, dan sebagainya. Mungkin saudara pergi ke dokter, lalu dokter memberikan informasi yang tidak baik mengenai keadaan saudara. Saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan. Dalam satu kondisi di Alkitab di mana Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi lalu meninggalkan para murid-muridnya. Pada saat itu keadaan murid-murid sama seperti keadaan kita saat ini, mencekam. Mereka ketakutan. Lalu Tuhan Yesus ngomong seperti ini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah roh damai sejahtera. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Saudara, apa yang saat ini diberikan dunia kepada saudara? Kabar apa yang disampaikan? Apa yang saudara tangkap dalam informasi apa yang saudara terima tentang corona saat ini? Berapa banyak orang yang terkena? Berapa orang yang sudah meninggal? Apa yang terjadi? Kabar apa yang terjadi terhadap perekonomian? Lalu Tuhan katakan begini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dikatakan begini, jangan kamu biarkan hatimu itu trouble. Jangan biarkan. Jadi keputusannya ada sama kita, saudara. Amin. Bagi bangsa Israel, di bulan Tisri, mereka mengadakan perayaan yang perayaan terbesar bagi bangsa Israel. Namanya adalah perayaan Yom Kippur, perayaan pendamaian. Di mana dosa mereka selama 1 tahun dihapuskan. Dosa sepanjang 1 tahun ke depan dihapuskan oleh pengorbanan domba. Dan setelah mereka merayakan Hari Raya Pendamaian, mereka akan membaca Mazmur 65. Oke, jadi Mazmur 65 dibaca ketika selesai Hari Raya Pendamaian. Para imam akan berkata begini, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara perhatikan. Jadi tahunnya belum dimulai, firman Tuhan sudah bilang apa? Tuhan akan memahkotai tahun sepanjang tahun ini dengan kebaikannya. Tapi nyatanya COVID di awal tahun sudah melanda seluruh dunia. Apakah janji Tuhan masih tetap sama? Ya, saudara. Tidak peduli saat ini orang mengatakan lagi saat kekeringan. Dalam banyak cerita, banyak keadaan saat ini, banyak negara yang sedang mengalami resesi. Ya, saudara. Tapi firman Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan, aku memahkotai tahunmu dengan kebaikan dan jejakmu akan mengeluarkan lemak. Bahkan jejak kita meninggalkan lemak untuk dinikmati oleh orang lain. Janji Tuhan ini, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, laut bergelora, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan hidup dalam ketakutan karena mereka hidup dengan apa yang mereka lihat. Mereka berfokus dengan apa yang mereka dengar. Harusnya kita fokus kepada apa janji Tuhan. Kata memahkotai dalam Mazmur 65 ayat 11 adalah atar. Kata atar itu adalah memagari atau mengepung. Saudara lihat ayatnya baik-baik. Dikatakan firman Tuhan begini. Sepanjang tahun depan, kamu akan dikepung. Kamu akan dipagari dengan kebaikanku, kata Tuhan. Dan jejakmu mengeluarkan lemak.
Jejak Tuhan mengeluarkan lemak di dalam hidup kita. Wow. Bayangkan saudara, saudara dipagari dengan kebaikan Tuhan. Itu arti dari atar. Dalam bahasa Indonesia disebut memahkotai. Satu kali di kerajaan Yehuda ada kabar yang sangat menakutkan. Datang sekumpulan orang Amon, datang sekumpulan orang Moab, dan datang sekumpulan orang Meunim. Mereka orang-orang dari seberang lautan. Mereka datang sudah mendekat ke Yehuda, saudara. Lalu disampaikanlah kabar itu yang membawa kegentaran. Bahkan Yosafat sekalipun menjadi gentar. Saudaraku, jika mata kita melihat banyak hal yang menakutkan, telinga kita mendengar kabar yang mencemaskan kita, apa yang harus dilakukan? Sama seperti Yosafat, dia bersama-sama dengan orang Yehuda di Yerusalem, saudara. Di tengah-tengah mereka mencari Tuhan. Lalu firman Tuhan katakan begini, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Lihat saudara, dikatakan begini, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Firman Tuhan katakan dengan jelas, saudara. Memang ancamannya ada. Memang bahayanya ada. Tapi tahukah saudara? God will fight for us. Tuhan yang berperang bagi kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Firman Tuhan katakan ini, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Kita ngapain saudara? Tenang di dalam janji Tuhan. Tempat teraman bersama-sama dengan kita adalah firman Tuhan katakan, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. El Elyon. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara perhatikan. Ketika saudara duduk, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan bilang, gak ada kabar yang dapat menakutkan kita. Karena Tuhan lebih tinggi dari segala nama yang kita dengar. Gak ada nama di bawah bumi ini yang lebih menakutkan kita. Karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita menemukan kedamaian? Bagaimana kita menemukan janji Tuhan di tengah musim kering seperti ini? Yang pertama yang saudara kita harus catat. Tuhan tidak pernah membawa kita ke tanah yang kering. Tapi kenyataannya sekarang seperti ini kok. Iya, kita memang hidup di dunia yang sedang jatuh ini. Semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin hancur. Tapi tahukah saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kamu itu berpindah menjadi warga kerajaan sorga. Tahukah saudara artinya? Kita nggak langsung mati pergi ke sorga, bukan. Firman Tuhan katakan, kita berpindah menjadi warga kerajaan sorga yang tinggal di bumi. Jadi saudara dan saya, ya tinggal di bumi, tapi berpindah warga kerajaannya menjadi warga kerajaan surga. Yang mensuplai saudara adalah surga. Yang memberkati saudara adalah surga. Surga tak pernah mengalami pandemi. Surga tidak pernah mengalami virus, saudara. Surga tidak pernah mengalami resesi. Surga tidak pernah mengalami kekeringan. Itu sebabnya Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi perusahaan saya tutup Pak. Ya, perusahaanmu itu hanya alat untuk memberkati kamu. Tapi bisnis saya Pak jadi jatuh. Ya, bisnismu itu hanya alat. Jangan gantungkan pengharapanmu di sana. Karena yang lain sedang terbuka. Kesempatan yang lain sedang terbuka bagi kamu. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 23, firman Tuhan katakan Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Perhatikan, Tuhan tidak pernah membawa kita ke tanah yang kering. Mazmur 23 ditulis oleh Daud ketika Daud sedang dikejar-kejar, diusir oleh anaknya Absalom. Lihat saudara, Daud pergi meninggalkan Yerusalem, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, bahkan untuk makan pun dia tidak punya. Dia berhenti di kota Mahanaim. Mahanaim itu berasal dari kata Hanan. Hanan itu artinya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan.
Dia datang ke kota kemurahan, mendapatkan belas kasihan. Lalu dia menulis Mazmur 23. Apa yang dia tulis, saudara? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tapi perhatikan ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara perhatikan. Tuhan tidak pernah membawa kita ke tanah yang kering. Tapi justru Tuhan membawa saudara dan saya ke tempat membaringkan saudara di padang rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwa saudara. Membimbing kita ke air yang tenang. Lihat saudara. Itu bukan jalan Tuhan. Tapi bukankah bangsa waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Memanggil Abraham keluar dari Haran. Abraham tidak punya apa-apa. Perhatikan ayatnya baik-baik. Firman Tuhan katakan apa? Aku akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah. Dan olehmu orang lain akan diberkati. Ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Haran, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mau memberkati dia. Tapi berkat gak ada di Haran, berkat ada bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Ada banyak orang yang berkata, ya saat ini Tuhan membawa kita, saat ini Tuhan sedang menguji hati kita, apakah kita tulus kepada Tuhan. Ada banyak terminologi yang sedang diberikan orang di saat keadaan kering, musim kering seperti ini. Ada banyak orang yang memberikan teori-teori yang salah, saudara. Tidak, saudara, sekalipun kita ada di saat ini, tapi ini bukan Tuhan, tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Yang mensuplai kita adalah Tuhan. Kamu tidak disuplai dari pekerjaanmu. Itu hanyalah alat ketika pekerjaanmu, kantormu berhenti. God will provide you from the other channel. Benar nggak, saudara? Bahkan Elia di-provide oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Saudara akan melihat mukjizat-mukjizat terjadi di dalam hidup saudara. Janji Tuhan, ya dan amin di dalam hidup saudara. Bahkan, perhatikan, Mazmur 23 ayat 1 dan 6 dibuat dengan janji. Janji ini adalah yang legit, pasti. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, lalu apa dikatakan? Takkan kekurangan aku. Kamu dong, stand up lalu berkata, takkan kekurangan aku. Ya. Mungkin saat ini kamu mendengar kabar yang tidak baik bagi pekerjaanmu. And then kita akan bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayat yang sangat jelas sekali, menerangkan dengan jelas sekali, menulis dengan jelas sekali bahwa takkan kekurangan kamu. Amin, saudara. Lalu ayat 6 dikatakan begini, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ada kata belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Ada banyak anak-anak Tuhan berkata, ya seandainya dulu aku begini, ya seandainya dulu aku begitu, seandainya dulu aku ikutin ini, aku investasi ini, seandainya lihat pada saat kekeringan ini harusnya aku lebih bijaksana lagi. Saudara perhatikan. Kebajikan yang akan mengikuti engkau. Kemurahan yang akan mengikuti engkau. Kau tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi kemarin. Tapi tahukah kamu bahwa Tuhan yang akan provide engkau. Dalam bahasa Inggris dibilang begini, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ada kata surely. Saudara perhatikan, surely artinya pasti. Benar gak saudara? Itu adalah kepastian. Jadi ayat 1 dimulai dengan takkan kekurangan aku. I shall not lack, kata firman Tuhan. Lalu ayat 6 dikatakan, surely goodness and mercy shall follow me. Lihat, ada janji Tuhan di sana. Saudara menemukan janji Tuhan? Ya, saudara. Janji Tuhan. Ini masih janji yang sama yang diberikan Tuhan kepada Daud. Takkan kekurangan Daud, sekalipun dia meninggalkan kota Daud, meninggalkan Yerusalem, diusir oleh anaknya Absalom. Takkan kekurangan engkau. Lalu dikatakan firman Tuhan, dan kebajikan kemurahan akan mengikuti engkau. Amin, saudara. Lihat, ada kepastian di dalam janji Tuhan.
Pegang janji Tuhan. Apa yang saudara pegang saat ini, saudara? Apa yang menjadi jawaban bagi saudara? Saudara akan menemukan kemurahan Tuhan di dalam mana? Di dalam janji Tuhan. Bagi setiap saudara yang hidup dalam ketakutan, lihat saudara, ketika saudara menemukan kasih karunia Tuhan, kau menemukan jawaban di dalam hidup. Amin. Ya saudara, kau akan menemukan kemurahan Tuhan di dalam hidup. Apakah karena saya baik? Bukan, karena Tuhan baik. Apakah karena saya layak? Apakah karena saya berbuat sesuatu? Bukan, itu karena Yesus yang taat mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa menerima kebaikan dan kemurahan. Amin. Itu janji Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa datang sama Tuhan, Tuhan itu selalu memberi kepada saudara. Dan kita harus punya sikap menerima. Iman itu menerima dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah kamu dengar di dalam telinga, itu yang disediakan Tuhan. Lihat saudara, semuanya telah disediakan Tuhan. Iman adalah cara saudara untuk menerima semua yang disediakan Tuhan. Jadi kamu harus tahu, kamu adalah penerima. Bagaimana caranya? Menerimanya bagaimana? Dengan iman. Benar? Jadi jangan terbalik-balik saudara. Ketika kamu datang sama Tuhan, kamu tuh harus ngambil dari Tuhan. Terima dari Tuhan. Kamu harus datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya, aku sehat, aku percaya, aku diberkati, aku percaya. Temukan semuanya janji itu di dalam firman Tuhan. Daud adalah gambaran tentang Tuhan. Gambaran tentang Yesus. Karena Yesus dikatakan berkenan kepada Allah. Ini adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Daud adalah satu-satunya manusia yang disebut Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Benar? Jadi Daud itu adalah gambaran dari Tuhan. Satu kali, waktu Daud mulai memerintah saudara, apa yang dilakukan Daud? Dia berkata kepada semua orang, dia bilang begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Harusnya bagi seorang raja yang memerintah, keturunan raja sebelumnya harus dibinasakan. Supaya apa? Supaya mereka tidak memberontak. Tapi Daud, ingat tadi gambaran dari Tuhan. Ketika Daud naik memerintah, ketika Daud memerintah saudara, apa yang dia lakukan? Dia menunjukkan belas kasihan. Dia bilang, dari keturunannya Saul, masih ada enggak yang hidup? Aku mau menunjukkan kasihku. Lalu tiba-tiba datang seseorang dan berkata, masih ada seseorang yang bernama Mefibose, tinggal di Lodebar. Mefibose adalah anak dari Jonathan. Umur 5 tahun, ketika mereka mendengar kabar bahwa Saul dan Jonathan mati di lembah Yisrael. Waktu mereka mati, lalu disiarkan berita itu ke istana, lalu hamba, inang pengasuhnya Mefibose mengangkat Mefibose, lalu karena buru-buru Mefibose jatuh, sehingga kakinya menjadi timpang sebelah. Lalu dia diangkat menjadi hamba di rumah seorang makir di satu tempat namanya di Lodebar. Lodebar artinya tanah yang tak ada davar firman. Saudara perhatikan, anak ini timpang kakinya. Mefibose artinya berasal dari dua kata, berasal dari kata pa'ah dan boshe. Pa'ah itu artinya broke into pieces, hancur berkeping-keping. Lalu Bose artinya malu. Saudara nangkap nggak arti nama Mefibose? Hancur berkeping-keping karena rasa malu. Karena apa? Dia timpang.
dia tinggal di rumah seorang di Lodabar yang sama sekali tak ada firman. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud ingin menunjukkan kasih setianya. Nggak peduli ini anaknya siapa. Nggak peduli keturunannya siapa. Daud bilang, aku akan menunjukkan kasih setiaku. Lihat apa yang dikatakan Daud. Berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Lihat apa yang dilakukan Daud. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, ladang nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wah, keren banget. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Ladang Saul, saudara, ladangnya raja pasti besar nggak? Iya. Lalu ladang siapa lagi? Ladang nenekmu juga. Neneknya berarti istri-istri Saul kira-kira begitu ya. Aku akan kasih semuanya. Hah? Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sebenarnya kuncinya bukan mengembalikan berkatnya, bukan mengembalikan ladang-ladangnya, tapi kuncinya adalah kamu mau makan sehidangan dengan aku. Supaya apa? Supaya Mefiboseh dapat mendengar betapa dia dikasihi oleh Daud. Tapi saudara lihat nggak? Berkat materi pun dia terima, saudara. Ini yang mau Tuhan lakukan. Dia mau memberkati saudara dan saya. Bahkan di saat paceklik sekalipun. Di saat kekeringan sekalipun. Berkat apa sih yang diberikan ini kepada Mefiboseh? Karena ada di Yesaya 61 ayat 7 dikatakan begini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapatkan malu 2 kali lipat. Gantinya apa saudara? 2 kali lipat. Perhatikan saudara. Dikatakan begini. Ladang Saul, ladang nenekmu. Dan ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Wow. Ini menjadi bagiannya Mefiboseh. Tapi Daud minta begini, tapi kamu makan ya sehidangan dengan aku. Supaya kau selalu mendengar tentang kebaikan. Supaya kau selalu mendengar betapa aku mengasihi engkau. Saudara, Mefiboseh mengabaikan banyak hal. Mefiboseh bukanlah orang yang mau mendengarkan kebaikan Daud. Dia bukanlah orang yang berfokus kepada kasih setia Daud. Sudah lama Mefiboseh tinggal di rumahnya Makir, di Lodebar, dan gak ada firman Tuhan. Dia hidup dengan rasa malu, dia hidup dengan rasa tertekan, dia menyalahkan semua orang mungkin, dia marah kepada semua orang. Waktu dia menerima kebaikan Tuhan, waktu dia menerima kebaikan dari Daud, hatinya gak siap. Sampai satu kali ada satu peristiwa, waktu Absalom melakukan kudeta kepada Daud, Daud lari bersama-sama dengan beberapa orang, lalu tiba-tiba di satu puncak gunung, satu puncak diceritakan di Alkitab, datanglah Ziba. Masih ingat siapa Ziba? Ziba adalah hambanya Mefiboseh, yang diperintahkan Daud untuk menjadi hamba di merawat Mefiboseh. Ziba datang membawa keledai, lalu membawa makanan, lalu Daud berkata begini, mana tuanmu? Kenapa cuma kamu saja? Dikatakan dalam 2 Samuel 16 ayat 3 dan 4, kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ya masih ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi ceritanya begini, pada waktu Daud pergi, dikejar sama diusir sama Absalom, Mefiboseh bilang begini saudara, ini saatnya kerajaan ayahku kembali kepada aku. Lihat saudara, ternyata masalah hatinya Mefiboseh belum selesai. Selama ini Daud berkata, duduk sehidangan dengan aku supaya kita bisa ngobrol, supaya kamu bisa menerima dari aku, supaya kamu dapat mendengar bahwa aku benar-benar mengasihi engkau. Mefiboseh masih hidup di dalam sakit hatinya. Mefiboseh masih hidup di dalam rasa malunya. Sehingga ketika peristiwa ini terjadi, dia bilang begini, ini saatnya kerajaan ayahku dikembalikan kepada aku. Bukankah selama ini dia sudah menerima kebaikan yang diberikan Daud kepada Mefiboseh, walaupun itu tidak layak untuk dia terima. Harusnya Mefiboseh dibunuh. Tapi apa yang dia terima, saudara?
dia menerima kebaikan Tuhan. Tapi hatinya tidak berfokus kepada janjinya Daud. Hatinya tidak berfokus kepada kebaikan Daud. Hatinya berfokus kepada sakit hati, kepada kekecewaan. Lalu apa yang dikatakan Daud? Berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu Ziba, kepunyaanmu lah segala yang kepunyaannya Mefiboseth. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapatkan kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Tahu gak saudara apa yang terjadi? Hambanya Ziba mendapatkan kemurahan menggantikan Mefiboseth. Banyak anak-anak Tuhan tidak mendapatkan kemurahan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak mendapatkan janji Tuhan karena dia tidak mau makan sehidangan dengan Tuhan. Tahu gak saudara makan sehidangan dengan Tuhan? Mazmur 23 diceritakan begini. Di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gada dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Benar ya saudara? Lalu dia menyediakan hidangan. Kenapa dia menyediakan hidangan? Karena ketika saudara makan, ada sesuatu yang terjadi saudara. God will fight for you. Ketika saudara makan firman Tuhan, ketika saudara memakan kebaikan Tuhan, saudara makan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, itu artinya makan saudara. Tahu gak saudara, iman saudara akan mengambil semua kebaikan Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan sibuk melakukan apa yang dia takutkan. Sibuk mengejar apa yang dia cemaskan. Makanya waktu Tuhan ngomong kepada Marta, dia bilang ini, Marta, Marta, kau menyusahkan dirimu sendiri. Lihat saudara, ketika kita makan firman Tuhan, kamu sedang mengambil dari Tuhan. Kamu sedang mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya perhatikan tulisan ini dengan baik. Iman adalah cara saudara dan saya untuk menerima segala yang Tuhan sediakan. Masalahmu bukan Tuhan, masalahmu dan saya adalah iman. Itu sebabnya, saudara, kitab Matius 8, murid-murid dan Tuhan Yesus sedang ada dalam perahu dan ada angin badai. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Tuhan berkata begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Karena apa? Waktu ada badai, murid-muridnya semuanya pada ketakutan dan berkata kepada Tuhan Yesus, kenapa kamu tidur? Tidakkah kamu peduli kapal ini mau tenggelam? Lalu jawaban Tuhan selalu apa? Hei kamu orang yang kurang percaya. Little faith katanya. Imanmu tuh kecil banget. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu saudara? Karena di ayat 1 Tuhan, Matius 8 ayat 1, Tuhan menyembuhkan orang kusta. Benar? Dia bertemu dengan orang kusta, lalu orang kusta itu bilang, Tuhan sembuhkanlah aku mau, jadilah tahir kata Tuhan. Tahir orang itu saudara. Lalu kemudian di ayat 5, Tuhan bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sakit. Lalu apa? Tuhan katakan begini. Apa yang dikatakan Tuhan kepada perwira ini? Tuhan berkata begini, sungguh besar imanmu. Benar? Karena perwira itu bilang begini, gak usah datang ke rumah saya, ucapkan aja sepatah kata. Kenapa perlu sepatah kata saudara? Karena iman timbul dari pendengaran, sepatah kata saja firman Tuhan. Ketika saudara renungkan, lihat ayat 5 bercerita tentang bagaimana Tuhan memuji iman perwira yang luar biasa ini. Dia cuma bilang sepatah kata saja. Ayat 14, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Lalu kemudian ayat 23 bercerita tentang apa? Mereka naik perahu. Jadi ceritanya berurutan gitu. Atau mungkin bisa jadi ini gak berurutan, tapi ditulis secara berurutan. Diceritakan mereka naik perahu lalu mereka ketakutan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah lihat semua rentetan peristiwanya, tetapi mereka masih hidup dalam ketakutan. Harusnya mereka ngapain? Renungkan dong kebaikan Tuhan itu. Renungkan dong bagaimana orang kusta itu bisa sembuh. Renungkan dong bagaimana perwira itu hambanya sakit hanya dengan sepatah kata saja bisa terjadi mukjizat. Renungkan dong bagaimana ibu mertuanya Petrus menjadi sembuh. Renungkan dong. Ketika saudara merenungkan kebaikan Tuhan,
Ketika kamu makan itu artinya makan sehidangan dengan Tuhan. Timbul iman, saudara. Iman adalah tangan untuk mengambil apa yang disediakan Tuhan. Mukjizat. Di tangan satu lagi adalah kasih. Kasih adalah tangan untuk memberikan kepada orang lain. Jadi semakin banyak saudara menerima dari Tuhan, semakin banyak saudara bisa mengasihi ke orang lain. Tapi banyak orang yang akan menjawab seperti ini. Tapi pastor, bukankah lebih baik kita memberi daripada, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima? Perhatikan ayatnya baik-baik. Waktu dibahas ayat itu, Tuhan sedang ngomong, Tuhan Yesus sedang berbicara, kepada orang lain, kamu harus mengasihi mereka. Kamu harus berbuat baik kepada mereka. Jadi kepada manusia, lebih baik memberi daripada menerima. Kepada Tuhan, saudara harus menerima. Sama seperti ranting dan pokok anggur. Satu-satunya cara untuk ranting bisa berbuah lebat adalah ketika ranting nempel dan mengambil sebanyak-banyaknya dari pokok anggur. Ketika dia ngambil dari pokok anggur, otomatis dia berbuah lebat. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kamu ngambil dari Tuhan, kita akan lebih baik memberi daripada menerima kepada manusia. Tapi kepada Tuhan, kamu harus ngambil. Bagaimana cara ngambilnya? Renungkan kebaikan Tuhan. Makan sehidangan. Renungkan janji Tuhan. Renungkan berkat-berkat yang selama ini kau terima. Dengar kesaksian orang, renungkan kesaksian itu. Karena iman hanya timbul melalui pendengaran. Iman tidak timbul melalui berita yang saudara dengar, berita yang menakutkan, kabar yang menakutkan. Kamu harus tahu, Efesus 3 ayat 18 katakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Lihat saudara, kasih Kristus itu panjang, tinggi, lebar, dan dalam dikatakan firman Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Apa yang dilakukan Paulus, saudara? Dia berdoa supaya kita dapat mengetahui bahwa kasih Tuhan itu melampaui pikiranmu. This is too good to be true. Dengarkan terus janji Tuhan ini. Amin, saudara. Saudaraku, dalam satu peristiwa di padang gurun, bangsa Israel bersungguh-sungguh dan memberontak kepada Musa. Lalu Tuhan menurunkan ular tedung dan menggigit banyak orang sehingga banyak yang mati. Penawarnya tahu nggak apa, saudara? Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat tiang tembaga dengan ular di sana, ular tembaga. Lalu perintahnya apa? Asal mereka memandang saja kepada ular di tembaga itu, ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Ular itu adalah, tembaga adalah lambang dari penghakiman. Siapa? Ini lambang dari apa? Lambang dari Yesus yang dihakimi. Ini adalah lambang dari salib, saudara. Asal mereka memandang saja ke sana, asal mereka merenungkan kasih Tuhan, saudara perhatikan, mereka sembuh. Tapi kenapa banyak yang mati, saudara? Kenapa banyak yang mati? Jadi bukan begini, bukan lihat sebentar lalu sembuh. Enggak, saudara. Ketika mereka kan digigit ular nih, mereka diam, tenang, lalu mereka memandang kepada tiang, lalu mereka mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat bagaimana mereka dituntun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bagaimana mereka diselamatkan ketika anak sulung orang lain mati, anak sulung orang Mesir mati, anak sulung mereka tetap hidup semata-mata karena darah. Lambang dari Yesus. Ketika mereka merenungkan, iya ya, kita diselamatkan waktu itu bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena percaya. Kalau naruh darah di ambang pintu rumah kita, kita selamat. Ketika mereka duduk, merenungkan, memandang kepada tiang ular ini, saudara, tiang tembaga ini, apa yang terjadi? Mereka sembuh. Banyak anak-anak Tuhan gak sanggup untuk merenungkan kebaikan Tuhan, gak sanggup untuk diam sejenak merenungkan kebaikan Tuhan setiap hari. Mereka sibuk mengerjakan apa yang mereka takutkan.
Mereka sibuk berpikir kalau mereka kekurangan. Itu sebabnya saya harus kerja mati-matian. Hei, yang harus kamu lakukan adalah kamu tenang dulu merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan cerita ini, saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini. Saya tadi sudah katakan, Mazmur 65 dibaca di hari raya Yom Kippur. Hari raya paling sakral bagi bangsa Israel. Sampai hari ini. Namanya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Ini adalah lambang dari pendamaian Yesus yang diceritakan di dalam Ibrani 8, 9, 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang yang bayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Karena ini adalah hari raya penghapusan dosa. Saudara dan saya, Ibrani 8 ayat 12, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Dia sudah menghapuskan semua pelanggaranmu. Amin. Jadi ini adalah ayat yang sebenarnya saudara dan saya hidupi. Harusnya kita baca setiap hari. Supaya saudara makin percaya. Mazmur 65. Jadi setelah hari raya pendamaian, mereka akan membaca ayat ini. Kenapa dibaca? Karena inilah yang akan terjadi kepada mereka sepanjang 1 tahun ke depan. Ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang, di mana saudara? Dengan yang segala yang baik di rumahmu. Jadi semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan. Ketika saudara datang mendekat dan diam di pelataran bait Allah. Makan sehidangan dengan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan janji Tuhan. Ada 1260 janji Tuhan di Alkitab yang saudara bisa renungkan. Karya Kristus di kayu salib. Itu yang saudara renungkan. Lalu kemudian saya lompat ke ayat 9 dan sampai seterusnya dikatakan begini. Engkau mengindahkan tanah itu. Mengaruniainya kelimpahan. Membuatnya sangat kaya. Amin. Batang air Allah penuh air. Oh, come on. Saudara bangkit berdiri deh. Kita akan baca. Dimulai dari ayat 9, 10 ini ya. Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Engkau mengindahkan tanah itu. Mengaruniainya kelimpahan. Dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Lalu dikatakan ayat berikutnya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah di padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kawing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Haleluya. Renungkan kebaikan Tuhan ini. Maka semua orang Israel ketika selesai membaca ini, mereka akan berkata, haleluya. Terpujilah Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk 1 tahun ke depan, inilah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Amin saudara. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tuhan tahu ada masalah saat ini. Tapi kau hidup di surga ini. Kamu hidup sebagai warga kerajaan Allah. Inilah yang kau terima. Janji Tuhan inilah yang kita hidupi sepanjang hidup kita. Tidak peduli apapun musim yang kita saat ini hadapi. Kekeringankah? Kata orang resesikah? Bagi kita, Tuhan yang selalu menyediakan. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Amin. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Teguhkan hatimu. Ulang lagi Mazmur 65 ini. Buat poster di kamarmu yang besar, taruh ayat ini. Karena inilah yang akan terjadi bagi bisnismu.
Inilah yang terjadi bagi kesehatanmu. Inilah yang terjadi bagi pernikahanmu. Inilah yang terjadi bagi anak-anakmu. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat semua tangan kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ku percaya janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun mata kami melihat hal yang negatif, telinga kami mendengar kabar yang mencemaskan, tapi kami mau percaya apa janji Tuhan kepada kami. Apa kata firman Tuhan tentang tahun ini kepada kami. Dan tahun-tahun ke depan tentang hidup kami. Kami mau percaya itu. Janji Tuhan ya dan amin. Kami akan melihat kemurahan kebajikan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau diam makan sehidangan dengan Engkau, merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan janji-janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu, karena Tuhanlah yang memberkati kami. Dialah yang mengaliri alur bajak kami. Dia yang menggemburkan tanah kami dengan dirus hujan. Jejak kaki Tuhan bahkan meninggalkan lemak bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersuka cita. Hati kami sangat dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kami layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi semata-mata karena Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap orang, setiap keluarga, setiap orang yang bekerja, setiap orang yang sekolah, setiap ibu rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Penggenapan janji Tuhan terjadi pada engkau. Tidak peduli musim ini, tidak peduli keadaan seperti apa. Kau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari saudara, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Siapkan perjamuan saudara. Siapkan anggur, siapkan roti. Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah. Tubuh Tuhan Yesus yang dicambuk, tubuh Tuhan Yesus yang dipukul. Dia menyerahkannya untuk menggantikan kita. Supaya oleh bilur-bilurnya kau dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke salib telanjang. Dia dimiskinkan. Supaya apa saudara? Dia yang kaya rela dimiskinkan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Menjadi berkelimpahan. Ketika kita makan roti ini, kita sedang menerima kesembuhan. Renungkanlah kesembuhan, renungkanlah kasih Tuhan ini, renungkanlah berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memakannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, anggur ini adalah darahku yang tertumpah bagi semua kita. Darah Tuhan Yesus tertumpah untuk menebus setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita. Menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita layak untuk memanggil dia Abba ya Bapa. Mari kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita.
Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita ucapkan syukur. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih kau rela dihancurkan. Terima kasih untuk karyamu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kini kami hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Kami hidup sebagai orang-orang yang sehat. Kami hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita akhiri ibadah kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan, kasih setia Tuhan itulah yang akan mengejar hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam segala hal yang kau lakukan. Penyertaan dari Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita, diberkatilah kita dalam keluarga kita, diberkatilah setiap usaha dan bisnis, diberkatilah pekerjaan yang kita lakukan, diberkatilah studi kita. Setiap kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Supaya oleh perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, amin, amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah hari Minggu kita. Saya percaya saudara diberkati, saya percaya saudara sedang menerima kemurahan, mukjizat, dan untuk menyampaikan kabar kasih karunia ini kepada semua orang. Saudara sebarkan linknya di Facebook saudara, di akun-akun sosial media saudara, di Instagram saudara. Mari kita sebarkan saudara, supaya orang dapat menerima kebaikan Tuhan. Amin saudara, mari dengan aktif sebarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan untuk semua rekan-rekan yang sudah membantu ibadah kita sepanjang minggu ini, kami sangat bersyukur sekali. Kita sangat bersyukur memiliki rekan-rekan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk podcast. Terima kasih untuk ibadah cross yang hari Sabtu, youth dan mahasiswa. Terima kasih untuk ibadah minggu, praise and worship yang sangat luar biasa. Saya juga mau ucap syukur buat setiap rekan-rekan yang ada di sini. Ada Surya, ada Abel, kemudian ada Ino, kemudian ada Jones, ada Alba, ada Angelo, ada Mas Saiful juga. Sangat bersyukur sekali kita memiliki rekan-rekan yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.